Azabnya Allah turunkan, azab. Yang Allah turunkan azab. Nah, yang kita miriskan baru-baru ini, miris betul kita. Baru-baru ini di Sumbar itu, ya Allah ya Rabbi. Masa guru PNS pula melakukan perbuatan di kamar mandi dan itu di masjid atau musola. Itu tercelanya betul-betul tercela itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, di tengah bencana, ya Allah, betapa banyak ancaman yang akan diterima. Maksudnya, begitulah kecaman yang akan muncul gitu. Harusnya mereka bertobat. Harusnya mereka sadar. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Sehat-sehat nampak Ibu-ibu Bapak Ibu ya. Di wajah-wajahnya cerah-cerah. Tapi nampaknya atuk-atuk semua kan gitu. Tenang, kecuali ketua kita agak muda sedikit. Karena peci warna merah tadi kan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini mungkin kita tak keras-keras lah, agak istirahat dari keras-keras sedikit udah. Saya mau menyampaikan satu rangkuman dari satu kitab judulnya Sulamut Taufik. Ada seorang ulama merangkum, tidak merangkum sebenarnya, meringkas daripada kitab Sulamut Taufik. Di dalam kitab tersebut beliau menyampaikan ada 11 maksiat kemaluan. Ada 11 maksiat kemaluan. Dulu kita bicarakan ada fitnah itu ada 2, syubhat, syahwat. Dalam syahwat itu ada 3. Ada syahwat dunia, ada syahwat kemaluan, ada syahwat agama. Ibnu Qayyim bilang masuk neraka itu pintunya 3. Manusia masuk neraka melalui 3 pintu. 1 syubhat, 2 syahwat, yang ketiga amarah. Amarah yang ketiga. Nah, di antara 3 ini yang paling menjadi perhatian adalah yang nomor 2, syahwat. Syahwat itu diistilahkan oleh para ulama hawa nafsu. Di dalam persoalan hawa nafsu ini, syahwat tadi ada 3 hal. Yang pertama agama, yang kedua kemaluan, yang ketiga adalah dunia. Nah, yang kita bahas pada persoalan kemaluan. Di dalam kitab Sulamut Taufik itu, setelah diringkas oleh beliau, seorang ulama bernama Aris Munandar itu, beliau merangkum setidaknya ada 11 dosa atau maksiat kemaluan. Di antara 11 itu, kita ambil sedikitnya ada 6 yang masuk dalam kategori dosa besar. Ada 6 yang masuk dalam kategori dosa besar. Dulu pernah kita kaji di sini, salah satu ancaman daripada dosa besar itu yang Allah berikan setidaknya, yang pertama Allah tidak mau berbicara dengan mereka. Yang kedua, Allah tidak mau melihat mereka. Allah tidak mau mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Allah melaknat mereka. Dan yang terakhir Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Dan neraka bagi pelaku dosa besar ini ada beberapa. Satu di antaranya sakar. Yang kedua Jahannam. Ini neraka sakar, neraka Jahannam, dan beberapa neraka yang lain yang dijanjikan bagi mereka yang mendapatkan atau yang melakukan perbuatan dosa besar. Nah, di antara 11 maksiat kemaluan tadi, setidaknya ada 6 yang masuk dalam kategori dosa besar. Nah, sekarang kita sampaikan Bapak Ibu, persoalan maksiat kemaluan adalah maksiat yang memang menjadi persoalan. Dan di antara sekian banyak 11 tersebut ada beberapa maksiat kemaluan yang menjadi menjadi pengundang datangnya azab, murka dan musibah. Di antara 11 tersebut. Nah, ini masalahnya, Pak. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seorang penulis kitab Sulamut Taufik tadi, kebetulan beliau ini termasuk di antara salah seorang di antara sekian banyak ulama yang bermadhabkan madhab Syafi'i, dan beliau termasuk ahli di bidang fikih Syafi'i. Nah, kata beliau, faslun fi ma'asi, ada beberapa hal persoalan fi ma'asil faraj, di dalam dosa maksiat kemaluan. Yang pertama kata beliau,
Di antara 11 tadi, yang pertama kata beliau, dosa, maksiat, kemaluan, yang pertama adalah zina. Allah sebut dalam Al-Quran itu bahwa wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa azama. Janganlah kalian berzinah, karena sesungguhnya bagi mereka yang berzinah, kata Allah, yalqa azama, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dalam riwayat, dalam ayat yang lain, az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dan lain sebagainya. Di dalam persoalan zina, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada dua. Zina secara langsung berhubungan badan, yang kedua zina tidak secara langsung atau tidak berhubungan badan. Zina secara langsung berhubungan badan, dan yang kedua zina tidak berhubungan badan. Ada model-model zina tapi tidak berhubungan badan, yang pernah kita bahas dalam beberapa waktu yang lalu. Pernah kita bahas di sini, salah satu fitnah yang tersebar di muka bumi ini adalah namanya fitnah zina. Di akhir zaman kata Nabi, la taqumu sa'ata tazharuz zina, tidak akan terjadi hari kiamat sampai merebaknya zina. Nah, zina yang dimaksud yang seperti apa? Nah, ini yang mau kita urai. Zina yang dimaksud ada dua. Satu yang sifatnya berhubungan badan, yang kedua yang sifatnya tidak berhubungan badan. Kalau yang berhubungan badan kita sudah paham tuh Pak, prostitusi online dan lain sebagainya. Jadi istilah bahasa, prostitusi online, wanita-wanita yang menentang Tuhan, orang-orang laki-laki yang tak sadar diri, yang melakukan hubungan badan intim dengan sengaja, itu mereka sedang mengundang, sedang meminta, sedang menentang Allah. Bahasa lain itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Sekarang yang tidak masuk dalam kategori berhubungan badan. Zina yang tidak berhubungan badan, pacaran, dan zina yang lain, hulwat, dan zina yang lain, zina mata, zina kaki, zina tangan, dan lain sebagainya, masuk dalam kategori zina. Ada orang laki-laki dan perempuan boncengan yang bukan muhrim, zina, dan lain sebagainya, masuk kategorinya hulwat, dan itu bagian daripada perbuatan zina. Itu yang pertama. Nah, dalam persoalan zina ini Bapak Ibu, hukumnya pun berbeda-beda. Kalau dia budak, kalau dia orang merdeka, budak dan orang merdeka membedakannya, orang merdeka 100 kali cambukan, budak 50 kali cambukan. Masalahnya budak tidak ada sekarang. Yang ada adalah orang merdeka. Dalam kategori orang merdeka setidaknya ada 4 model hukuman. Yang pertama, anak remaja yang berzina. Anak remaja yang berzina. Yang disebut dengan berzina di sini, kalau kata ayatnya az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, ini kalau dakhala biha, kalau sampai dia berhubungan badan. Kalau tidak berhubungan badan, tidak harus dirajam. Bisa dipahami Bapak Ibu? Contoh, anak muda, anak remaja pacaran. Tapi kalau mereka tidak sampai berhubungan badan, tak masuk dalam kategori rajam. Tapi kalau mereka sampai berhubungan badan, maka rajam. Dia setidaknya dalam hukum berzinah ini, rajam, cambuk, ada lempar batu sampai mati. Yang ketiga, diasingkan dari bumi pertiwi itu. Artinya dari kampung tadi diusir. Nah, baik, kita masuk Pak dari urutannya. Nah, orang yang berzina tadi punya tingkatan lagi. Tingkatan pertama, kalau dia remaja. Kalau dia remaja berzina, berhubungan badan, dia istilahnya sama dengan orang dewasa yang belum menikah tapi mereka berzina. Orang dewasa yang belum menikah dan dia berzina sama dengan remaja. Konteks ayatnya umum, az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk sampai 100 kali cambukan. Bagaimana caranya? Pada saat itu mencambuknya pakai apa? Mencambuknya pakai pelepah kurma. Kalau hari ini pelepah kurma tidak ada, pakai apa kita mencambuknya? Pakai pelepah sawit, biar sama tajamnya. Begitu Pak, memang pelepah kurma itu ada duri-duri kecilnya itu, dan itu lumayan Pak. Cuma yang harus dipahami, kalau sampai 100 kali cambukan tidak mati dia, jangan diteruskan. Tapi belum sampai 100 sudah mati dia, jangan diteruskan juga. Oh, kurang ajar nih, belum mati dia lagi. Dicambuk terus Pak.
Udah lebih dari 100, enggak, dia 100 cambukan terakhir. Itu bagi remaja sekaligus orang yang dewasa tapi belum menikah. Yang ketiga, ada orang yang sudah menikah tapi malah berzina. Dikasih yang sah minta yang haram. Dikasih yang halal malah minta yang haram. Mereka yang sudah menikah tapi mereka berzina, selingkuh, berhubungan badan, dia naik tingkat, Pak. Harus dihukum sampai mati. Kemudian diusir, kalaupun masih hidup dia diusir dari kampung. Nah, ada yang paling berbahaya lagi, Pak, di atas itu. Kakek-kakek berzina. Kakek-kakek berzina. Beberapa kasus ada seorang kakek memperkosa cucu. Saya temukan ini sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Itu berita. Kan aneh-aneh aja berita sekarang. Yang parahnya lagi, bapak kandung menyetubuhi menyetubuhi anak kandung. Astagfirullah. Itu kalau sempat ketemu di sini kayaknya bisa dihabisin sama bapak-bapak yang di sini nih kayaknya itu. Makanya hati-hati betul, hati-hati betul. Nah, ini tolong diperhatikan. Baik, itu yang pertama, zina. Nah, dalam kategori zina kita sudah sampaikan dulu di awal-awal bahwa banyak sekali persoalan di muka bumi ini. Nantinya yang akan kita temukan manusia-manusia berzina seperti binatang. Maksudnya Nabi itu seperti binatang, mereka berzinah di tengah jalan, fit thariq, kata Nabi, di tengah jalan, kata Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya sederhana. Orang tidak pakai lagi punya rasa malu. Orang berzina tidak punya rasa malu. Nah, yang dimaksud Nabi berzinah di sini ada 2. Bisa berhubungan badan, bisa tidak berhubungan badan. Artinya bisa ciuman, bisa pelukan dan lain sebagainya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa hukumnya bagi suami istri yang sah berpelukan di depan umum? Apa hukumnya bagi suami istri yang sah berpelukan, berciuman di depan umum? Haramkah? Halalkah? Mubahkah? Tidak punya adab. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kalau ada mohon maaf laki-laki perempuan cipika-cipiki, tolong ditegur langsung ditegur. Enggak usah cipika-cipiki. Kami ada hubungan Ustaz, hubungannya apa? Family, jauh atau dekat? Jauh banget. Itu cari alasan namanya itu. Enggak usah. Itu family ketemu gede. Jadi enggak usah, Bu. Istilah jabat tangan saja laki-laki perempuan dalam Islam itu sudah sangat berdosa, apalagi harus cipika-cipiki. Ini poin penting nih. Itu zina juga tuh. Nah, zina kata Nabi yang kelak di akhir zaman bukan hanya sekedar berhubungan badan gitu, tapi justru mohon maaf yang tidak berhubungan badan itu jauh lebih banyak. Udah pernah saya ceritakan. Yang kedua, dosa yang kedua atau maksiat kemaluan yang kedua adalah liwat pakai otak. Liwat, gitu. Bukan nasi apa namanya? Bukan nasi liwat, bukan. Tapi liwat. Liwat itu berhubungan badan lewat jalur belakang. Kata Allah, hudna libasul lakum wa antum libasul lahudna. Laki-laki itu adalah perhiasan bagi perempuan, perempuan perhiasan bagi laki-laki, pakaian bagi laki-laki dan pakaian bagi perempuan, kedua belah pihak. Kata Allah, silakan kalian datangi perempuan-perempuan kalian dari arah manapun yang kalian mau, kecuali dubur, kecuali lewat pintu belakang, haram. Saya tak mau terlalu vulgar di sini, tapi sudah paham kan dari belakang maksudnya Bapak Ibu ya? Tidak perlu diterusin kan? Ini disebut dengan liwat. Sekarang liwat ini ada 2. Yang pertama, yang tidak sah, yang kedua sah. Kedua-duanya haram. Suami istri yang sah boleh mendatangi istrinya lewat manapun kecuali satu itu, hukumnya haram kalau dia masuk lewat situ. Sekalipun dia nikahnya sah. Apalagi yang tidak sah. Jadi keharamannya jelas. Nabi mengharamkan, Islam mengharamkan, Al-Quran juga mengharamkan. Jadi jangan coba-coba. Nah, mohon maaf betul. Mohon maaf betul. Nah, sekarang ada model liwat yang dilakukan, mohon maaf, yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki. Nah, jadi dosanya udah banyak tuh. Dosa pertama laki-laki dengan laki-laki, dosa kedua dengan liwat lagi. Jadi nanti kita lihat mana di antara dosa-dosa tersebut. Itu yang kedua.
Sekarang Bapak Ibu ada yang ketiga. Nah yang ketiga ini, ada orang yang memiliki kelainan seksual. Kelainan seksual. Contoh, berhubungan badan dengan binatang. Saya pernah temukan, mohon maaf, ini kasus waktu itu. Perempuan melakukan hubungan itu dengan kuda. Ini agak susah emang membahasakan begini. Ini gimana caranya? Ya, tapi pokoknya itulah. Bapak Ibu jangan dibayangkanlah. Bapak Ibu yang nggak usah dibayangkan. Tapi begitulah rusaknya sekarang. Dan sudah mohon maaf ya Bapak Ibu ya, pernah terjadi di beberapa negara itu memaklumi perbuatan yang seperti ini. Jadi beberapa negara itu memaklumi perbuatan ini. Justru orang yang berbuat ini dijaga. Dijaga dalam arti undang-undang. Itu artinya tidak bersalah dan tidak berdosa. Ini jangan salah tuh. Nah kalau sempat di Indonesia dibuat begitu, mau ngundang apa lagi kita? Lebih dari bencana bisa Allah datangkan. Kalau hanya begitu. Azabnya Allah turunkan. Azab. Yang Allah turunkan azab. Nah yang kita miriskan baru-baru ini, miris betul kita. Baru-baru ini di Sumbar itu, ya Allah ya Rabbi. Masa guru PNS pula melakukan perbuatan di kamar mandi dan itu di masjid atau musola. Itu tercelanya betul-betul tercela itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, di tengah bencana, ya Allah, betapa banyak ancaman yang akan diterima. Maksudnya, begitulah kecaman yang akan muncul gitu. Harusnya mereka bertobat. Harusnya mereka sadar. Tapi ini yang buat guru Pak. Ini miris banget ini Pak. Tapi lagi-lagi kita katakan, mohon maaf ya, ini di luar daripada konteks ya, di luar daripada kasus. Dan ini jauh hari sudah kita ingatkan. Memang Sumbar itu termasuk nomor 3 persoalan di Indonesia. Kalau dulu nomor 1, sekarang udah turun alhamdulillah jadi nomor 3. Ya setelahnya ya Riau kan. Setelahnya Riau gitu. Allah mendatangkan azab bagi kaum Nabi Lut itu bukan persoalan karena mereka dan lain sebagainya, tapi justru mereka berkhianat kepada Allah, menentang Allah melalui perbuatan-perbuatan yang tercela. Nanti kita lihat Pak, apakah ada di dalam Al-Quran sebab kedatangan azab dan sebab kedatangan musibah? Ada. Dua-duanya ada kesamaan. Allah bisa datangkan musibah dan azab bagi satu kaum itu karena satu, mereka syirik kepada Allah. Yang kedua, mereka melakukan kezaliman. Yang ketiga, mereka melakukan maksiat. Maksiat yang paling mudah mendatangkan azab bagi satu kaum, zina, liwat, termasuk salah satunya itu. Coba bayangkan. Itu kemaksiatan yang nyata itu. Ada klasifikasi dosa. Klasifikasi dosa, klasifikasi perbuatan sebab didatangkannya azab. Satu, syirik, berpaling daripada Allah atau menduakan Allah. Yang kedua, kezaliman yang dilakukan oleh umat manusia itu sendiri. Zaharal fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang ketiga, ini yang disebut dengan maksiat, zina. Tapi saya termasuk orang yang miris melihat ada satu akun di YouTube. Apa kata mereka? Ini memang betul-betul kita kecam dengan sekecam-kecamnya, betul-betul tercela perbuatannya. Dia bilang begini, Aceh diazab oleh Allah itu karena mereka menolak dakwah sunnah. Orang yang ngomong itu adalah manusia yang melakukan perpecahan di muka bumi. Itu perusak benar itu. Itu tidak benar itu. Dan itu menyakiti hati manusia. Manusia-manusia yang seperti ini memang tidak layak itu. Dia ngaku dakwah sunnah. Dia bilang ketika Aceh menolak dakwah sunnah, akhirnya mereka ditimpa azab. Na'udzubillahi tsumma. Itu keterlaluan, yang ngomong itu keterlaluan. Dia tidak bisa membedakan mana berpegang teguh pada perbedaan-perbedaan yang mereka terjerumus dalam mohon maaf fanatisme, yang fanatisme mereka atau taklid mereka buta tanpa ilmu. Ini Pak bahayanya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Jangan kita terpedaya dengan kalimat dakwah sunnah. Yang kayak gini ini merusak nih Pak. Merusak betul.
Sangat-sangat merusak itu. Saya paling tidak suka sini lihat kalimat seperti itu tuh. Itu na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan banyak yang mengkantar pemikiran beliau itu. Baik, kita kembalikan poin tadi Bapak Ibu. Maka kata Allah, salah satunya yang bisa mendatangkan azab tersebut adalah, salah satu yang bisa mendatangkan azab adalah perbuatan kesyirikan, zalim, kemudian maksiat kepada Allah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ada kelainan seksual. Salah satu kelainan seksual tadi adalah berhubungan badan dengan binatang, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ada kemudian laki-laki iya, perempuan oke. Dan ini sudah saya pernah ceritakan juga di sini. Yang keempat, ada laki-laki menyerupai perempuan dalam kategori banci atau bencong. Bencong apa laki-laki? Laki-laki menyerupai perempuan, banci atau bencong. Itulah pokoknya. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki, banci ataupun bencong. Tapi ada yang lebih parah daripada itu, mengubah, bukan merubah, tapi mengubah. Bukan menyerupai, tapi mengubah. Mengubah kelamin. Bapak Ibu, ada 3 hal. Yang pertama, satu, menyerupai. Laki-laki menyerupai perempuan. Menyerupai perempuan ini, ya mungkin dandanannya Pak. Atau, ya itu tadi, dia laki-laki tapi kemayu kayak perempuan, melambai-lambai gitu ya. Astagfirullahaladzim, kenapa dipraktikin pula? Yang kedua sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki. Oke. Yang kedua, ada yang merubah. Yang merubah itu operasi kelamin. Operasi kelamin. Ini terjadi. Nanti kita lihat yang dibenarkan dalam Islam dan yang diharamkan dalam Islam. Orang yang merubah kelamin, yang merubah ciptaan Allah, haram. Apapun itu, yang merubah ciptaan Allah, haram. Tapi saya tidak mau memperluas ini. Ini luas lagi, ada fikih tersendiri. Yang ketiga, ada orang, dan ini hadisnya Nabi. Kata Nabi, la'anallah, Allah melaknat, kata Nabi. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Ar-rijal yalbasu lubsatal mar'ah, wal mar'ah talbasu lubsatar rijal. Allah melaknat laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki. Salah satu sarana menuju menyerupai pada yang tadi disebut. La'anallah al-mutasyabbihina ar-rijal bin nisa' wan nisa' bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini kasus yang kemarin kita temukan, transgender yang mereka berangkat umroh dengan 2 kondisi. Yang pertama, laki-laki menyerupai perempuan, berangkat umroh ikut laki-laki. Masih normal kan? Karena dia sadar bahwa dia diri laki-laki. Yang kedua, ada laki-laki menyerupai perempuan, tapi dia pakai kerudung, dia ikut jamaah perempuan. Itu haram. Haram itu. Ini yang salah siapa? Travelnya. Tidak bisa melihat keasliannya mana. Na'udzubillah, itu sampai ke tanah haram. Dan dia masuk pakai jilbab itu, masuk kelompoknya perempuan. Tapi adakah yang dibenarkan dalam Islam dalam persoalan merubah dan operasi tadi? Kalau mereka memiliki 2 kelamin, mereka lahir dengan 2 kelamin, maka kata para ulama boleh memilih salah satu di antara 2 kelamin ini sesuai dengan kecenderungannya. Kalau cenderungannya laki-laki, pilih laki-laki. Kalau cenderungnya perempuan, ya pilih perempuan. Nah, maka ini penting untuk dipahami. Nah, ini agak sedikit perlu kita tekankan, masuk dalam kategori adab. Meskipun masuk dalam kategori dosa dan maksiat, tapi dia tidak masuk dalam kategori dosa besar jika di tempatnya. Apa itu? Membuka aurat sehingga dilihat oleh orang yang haram melihat auratnya. Kalau dia berada di rumah, dia buka auratnya, ada batasan di mana dia boleh buka auratnya. Terkhusus bagi ibu-ibu. Ibu-ibu tidak punya etika ketika ibu-ibu, mohon maaf betul, agak sedikit vulgar nih, agak sedikit. Cuma pakai segitiga di hadapan anak, tidak punya etika, tidak punya adab. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan boleh, tapi tidak punya adab gitu. Nah, ini ada pembahasan khusus Pak, terkhusus bagi perempuan
di mana perempuan dan laki-laki ketika mereka berada di rumah, mana batas aurat mereka yang boleh ditampakkan bagi yang mahramnya. Lah sekarang yang tidak mahram bagaimana Ustaz? Bagi yang tidak mahram, ya jelas haram. Yang jelas haram itu. Rambut kalau masuk dalam kategori aurat bagi perempuan berarti haram untuk ditampak oleh laki-laki meskipun cuma satu helai. Jadi hati-hati dalam berpakaian. Meskipun cuma satu. Ya, tapi kalau tak sengaja bagaimana Ustaz? Jangan ditanya. Ditanya aja yang normal-normal aja. Yang tak dalam kondisi normal dan tidak dalam kondisi lapang tak usah ditanyakan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini poin penting. Ini harus dipahami. Yang kedua, mohon maaf, saya temukan ini beberapa waktu yang lalu. Di atas dia pakai jilbab, pakai baju pendek lengan pendek, celana pendek. Astagfirullahaladzim. Banyak kan? Nah, ini kalau yang ketemu besok ibu-ibu, tolong diingatkan, ibu mohon maaf ya, kalau bisa pakaiannya tolong sampai ke bawah. Tolong sampai ke bawah. Tolong betul, ini aurat Bapak Ibu dosa. Masuk dalam kategori maksiat kemaluan. Cukup kita sampai di 6 dulu. Kalau nanti ada izin Allah untuk kita ketemu lagi, kita tuntaskan dalam persoalan 11 maksiat daripada kemaluan yang sudah kita sampaikan. Tolong dijaga baik-baik, termasuk pada persoalan nomor 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir, yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, jangan memaklumi sesuatu yang diharamkan, dan tolong hindari sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.